Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di channel YouTube saya. Channel saya namanya sama kok sama nama saya. Saya tidak alay, tidak menamai channel YouTube saya Indonesia Pramuka Indonesia. Tidak saya namai seperti itu. Oke. Di channel saya ini kita akan ngobrol banyak, kita akan diskusi banyak soal berbagai hal ya. Saya nanti juga akan bikin konten wawancara dengan orang, kita akan juga bikin konten tips and trick, dan kita juga akan bikin konten soal buku-buku yang pernah saya baca. Kita akan mereview, membicarakan, ngobrol, menghujat buku-buku yang sudah saya beli. Nah, oke, di saat kali ini sebenarnya saya pengen mereview novel favorit saya, karena saya selama hidup cuma membaca 2 novel. Jadi sudah pasti satu menjadi favorit saya. Tapi karena skripnya belum jadi, susah, jadi terpaksa sekarang saya review ini dulu. Apa yang kita review kali ini, sebenarnya saya ini bukan review, tapi konsepnya seperti review ya pokoknya seperti itulah. Di saat ini konten ini namanya adalah Bibu atau Bincang Buku. Akhirnya ngomongin ya bre, gak nyongkok. Di Bibu ini kita akan membahas banyak tentang buku, dan kali ini saya akan membicarakan 3 rekomendasi buku panduan penerjemah Arab Indonesia bagi teman-teman yang membutuhkan. Kenapa saya prediksi konten ini perlu? Karena saya itu cukup miris ya sama adik-adik saya, teman-teman saya yang bergerak di bidang bahasa Arab, tapi menerjemahkan teks yang sederhana saja kadang masih bingung, masih kurang pas, bahkan dalam pandangan saya itu sangat banyak yang kurang. Karena ketika kita menerjemahkan 2 bahasa, kita itu harus mempertimbangkan sudut pandang bahasa sasaran dan sudut pandang bahasa sumber, sehingga keduanya dipertemukan di satu titik tengah. Kadang orang lebih orientasi pada yang bahasa sumber, kadang ada orang yang lebih berorientasi pada bahasa tujuannya, sehingga 2 bahasa ini tidak bisa ketemu. Nah, di sini saya akan membahas 3 buku rekomendasi yang saya gunakan sebagai panduan penerjemah. Oke, di posisi ketiga adalah buku Fikut Tarjamah. Buku ini adalah buku yang saya beli ketika saya masih berada di Mesir. Buku ini adalah karangan atau tulisan Khalid Abdul Aziz Usman, seorang penulis, seorang penerjemah praktis dari Spanyol yang berkebangsaan Arab. Buku ini cetakan Maktabah Adab. Maktabah Adab ini salah satu toko buku favorit saya ketika saya ada di Kairo, karena buku-bukunya banyak banyak mencetak buku soal linguistik, soal sastra dan sebagainya. Nah, buku Fikut Tarjamah ini itu ada 2 juz. Ini juz 1, ini juz 2. Juz 1-nya lebih banyak bercerita soal sejarah penerjemahan bahasa Arab. Kita tahu bahwa penerjemahan Arab itu sangat pesat perkembangannya terjadi pada saat dinasti Abbasiyah, karena pada saat itu umat Islam mulai terbuka, mulai berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, mulai menggali ilmu dari bangsa-bangsa lain, dan ketika itu filsafat mulai masuk di dunia Islam, sehingga perkembangan keilmuan Islam sangat-sangat pesat. Nah, di buku ini dijelaskan periodisasi penerjemahan mulai dari masa Rasulullah SAW sampai masa modern atau Asrun Nahdah di Mesir. Ini juz pertama. Itu juz pertama hanya membicarakan sejarah, tapi inti dari teori buku terjemahnya ada di juz 2-nya. Juz 2-nya lebih tebal. Nah, bisa dilihat ya, lebih tebal juz 2-nya. Juz 2-nya ini lebih tebal, dan ini baru saya dapat 2 bulan yang lalu, karena saya ke Mesir tahun kemarin. Saya cari ini ketemu, tapi saya cari juz 2-nya nggak ketemu. Saya sudah cari berkali-kali di maktabah, saya sudah tanya penjualnya, katanya habis, sehingga saya tidak bisa beli. Dan kemarin teman saya ada yang ke sana,
sehingga saya titip. Harganya mahal sekali karena ini tebal ya. Saya mendapatkan dengan harga 100 pound atau 100.000 rupiah lah, 100.000 rupiah. Cukup murah untuk tataran buku seperti ini. Kenapa saya sebut murah? Karena buku ini punya banyak keunggulan dari sisi teori. Teori yang dibahas di buku ini banyak sekali teori-teori yang sangat detail, yang kadang kita juga nggak kepikiran tentang teori itu. Nah, seperti ini saya beri contoh, kullu ma yuqalu bilughatin yumkin ayyuqalu bilughatin. Kata-kata yang bisa disebutkan dengan bahasa lain atau kita biasa kenal dengan padanan kata. Padanan kata di setiap bahasa kadang kita tidak bisa menemukan padanan kata yang pas. Misalkan di bahasa Arab ada kata seperti ini, di bahasa Indonesia kita cari padanannya tidak ada. Bahasa Indonesia pun begitu, di bahasa Jawa pun begitu. Bahasa Jawa itu Anda pernah dengar istilah anggite ya? Anggite kok bahasa Indonesia? Gak ada bahasa Indonesia anggite itu. Nah, sama di bahasa Arab pun seperti itu. Beberapa kata itu tidak bisa diterjemahkan langsung, sehingga perlu teknik-teknik penerjemahan yang sudah disebutkan buku ini. Buku ini sangat lengkap. Karena penulisnya orang Indonesia, karena penulisnya itu orang Arab yang bekerja di Spanyol, buku ini banyak mengadopsi teori-teori berbahasa Spanyol. Nah, ada banyak istilah-istilah bahasa Spanyol yang tertulis ini, seperti apa ini? La traducción informatica o asistida, terjemah aliyah atau terjemah mesin. Tokoh-tokoh yang disebut juga banyak tokoh-tokoh orang Spanyol, San Jerónimo, Fray Luis de León, dan sebagainya. Sayangnya buku ini tidak tersedia di Indonesia, tidak dicetak di Indonesia, dan tidak ada PDF-nya. Sehingga kalau Anda pengen beli atau pengen memiliki, bisa datang ke rumah saya, silakan baca, tapi jangan difotokopi karena itu melanggar hak cipta. Atau kalau mau beli, bisa hubungi saya, nanti saya pesankan di teman saya yang ada di dalam. Saya ini nggak jualan ya, saya nolong Anda ini, saya nggak jualan, beneran saya nggak jualan. Saya cuma pengen nolong Anda kali aja pengen beli. Tapi yang perlu digarisbawahi, buku ini tidak bisa digunakan untuk penerjemah yang masih dasar ya, penerjemah yang masih pemula. Kenapa? Karena teori-teorinya yang sangat rinci tidak mungkin dimakan mentah-mentah oleh para penerjemah pemula. Apalagi buku ini full berbahasa Arab, sehingga akan menyulitkan penerjemah pemula untuk memahaminya sendiri. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua, rekomendasi buku penerjemahan itu. Nah, untuk rekomendasi buku yang kedua adalah buku Strategi Menerjemah karangan Fathur Rahman MPDI, terbitan Lisan Arabi Malang. Kita tahu Lisan Arabi adalah salah satu penerbit yang sangat konsisten dan berkomitmen untuk menunjang pendidikan bahasa Arab Indonesia. Banyak sekali buku-buku yang sudah diterbitkan, dan semuanya khusus memang untuk penggiat bahasa Arab Indonesia, dan tidak mungkin diterbitkan oleh penerbit lain itu, karena mereka konsennya di situ. Nah, buku ini adalah salah satu buku penerjemahan terbaik menurut saya. Kenapa? Karena di buku ini itu ada beberapa pembahasan soal problematika penerjemahan Indonesia ke Arab. Di sini dibahas detail tentang problem-problem apa yang akan kita hadapi ketika kita menerjemahkan teks dari bahasa Arab Indonesia atau dari Indonesia ke Arab. Jadi buku ini itu seperti teman curhat. Gitu. Kalau kita baca buku ini, kita itu seperti sedang curhat sama teman kita. Kemudian teman kita menjawab, oh iya, kamu punya masalah ini ya, ini loh. Nah itu, kayak gitu. Jadi kita itu kayak diberikan solusi, didengarkan curhatannya oleh buku ini. Kenapa saya bilang bagus sekali? Karena problematika yang dibahas di dalam buku ini itu sangat lengkap. Mulai dari gramatikanya, uslubnya, konteksnya, bahkan problematika menerjemahkan teks-teks tertentu, seperti teks puisi, teks lagu, ini dibahas juga di sini.
Sehingga ini sangat cocok untuk penerjemah-penerjemah yang pemula karena teorinya yang cukup kompleks ya. Karena di sini juga yang diadopsi bukan hanya teori-teori dari bahasa Arab, banyak menggunakan juga teori-teori yang dikemukakan oleh linguis-linguis barat. Sehingga buku ini kaya akan pengetahuan dan ada beberapa contoh yang sangat Indonesia Arab sekali. Misalkan di sini ada terjemahan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ini diterjemahkan pertama oleh Ali Ahmad Bakasir, seorang sastrawan Arab kelahiran Surabaya yang berkebangsaan Arab dan besar di Mesir. Nah, di sini dicantumkan terjemahan karya beliau. Selain itu, buku ini juga ada beberapa sesi latihannya sendiri di belakang bab ada latihan-latihannya, sehingga ini menunjang sekali untuk orang-orang yang baru pertama kali ingin menerjemahkan sebuah teks. Oke, ini dia buku yang kedua, Strategi Menerjemah Teks Indonesia Arab karya Fathur Rahman, terbitan Lisan Arab Malang. Nah, sebelum kita mereview buku yang pertama, yang number one, yang paling sangat saya sukai, sangat saya rekomendasikan untuk Anda, kita perlu tahu bahwa penerjemahan di Indonesia itu sudah ada sejak lama, tapi mengalami beberapa perkembangan sehingga kita sendiri juga semakin mengambil banyak pengalaman dari penerjemahan-penerjemahan yang sudah lalu. Kita belajar dari kesalahan, kita selalu memperbaiki bagaimana penerjemahan ini semakin baik. Kalau kita lihat sejarah penerjemahan Al-Quran di Indonesia itu sudah banyak sekali mengalami revisi. Nah, kenapa revisi itu dilakukan? Karena Kemenak ingin memberikan terjemahan yang semakin dekat dengan masyarakat. Karena penerjemahan itu bukan sekedar mengalihbahasakan, penerjemahan itu mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan oleh penulis yang tentunya menggunakan bahasa lain kepada kita yang tidak menggunakan bahasa beliau dengan bahasa kita, sehingga kita harus memberikan angle yang lebih dekat kepada pembaca, sehingga penerjemahan ini menjadi sangat krusial. Banyak orang tidak paham, bahkan memahami sesuatu itu dengan konteks yang salah karena penerjemahannya yang salah. Bahkan penerjemahan yang benar pun kadang memberikan tangkapan yang lain di telinga orang yang mendengarkan, sehingga sangat penting penerjemahan dilakukan dengan sangat baik dan dikurangi untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, kita beralih ke buku yang pertama, rekomendasi number one. Ini dia. Ini adalah buku Jembatan Kata karya Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, UIN Jakarta. Dia dosen UIN Jakarta. Beliau menerbitkan buku ini di Grasindo Jakarta. Buku ini adalah buku yang pertama kali saya beli untuk kemudian saya gunakan untuk panduan manajemen. Dan saya berani katakan, tanpa buku ini mungkin saya tidak akan menjadi seorang penerjemah. Kenapa? Buku ini adalah buku yang betul-betul membuka pikiran saya, betul-betul membuka wawasan saya soal dunia penerjemahan. Nah, mungkin suatu hari nanti atau suatu tahun nanti Dr. Syarif Hidayatullah melihat video ini, saya sangat berterima kasih kepada beliau. Kenapa? Karena berkat buku ini saya menemukan karir saya. Kita lihat bukunya. Kenapa saya bilang buku ini bagus? Buku ini itu seperti halnya seorang pembimbing yang sedang membimbing kita dari nol. Kita itu seakan-akan dituntun dari tidak bisa berjalan sampai bisa berlari oleh buku ini. Kenapa saya katakan begitu? Di sini di bab pertama yang dibahas adalah dasar-dasar penerjemahannya. Kita tidak membahas penerjemahannya dulu, kita bahas dasar-dasar atau jalan yang kita tempuh untuk menjadi seorang penerjemah. Misalkan di sini ada instrumen-instrumen penerjemahan, ada unsur kebahasaan, unsur non kebahasaan
yang juga mempengaruhi teks terjemahan. Itu sangat penting kita ketahui. Kalau kita tidak tahu faktor non kebahasaannya, kita juga sulit untuk menerjemah. Misalkan menerjemah teks sastra. Teks sastra apabila diterjemah, kita harus paham budaya yang digunakan di dalam sastra tersebut. Novel Indonesia, kita harus paham budaya-budaya Indonesia. Novel kedokteran, kita harus paham dunia-dunia kedokteran, bahasa-bahasa yang digunakan di dunia kedokteran. Kita harus paham budaya seorang dokter, kebiasaan seorang dokter, kita harus paham. Kalau kita tidak paham itu, menerjemah akan menjadi sulit sekali. Selain itu, di sini juga dijelaskan perbedaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Banyak sekali perbedaan-perbedaannya yang itu nanti akan mempermudah kita bila kita tahu. Bila kita tahu bedanya. Misalkan genus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab berbeda. Di bahasa Arab berbeda, ada huwa, ada hiya. Di bahasa Indonesia sama, semuanya dia. Sehingga sangat berpengaruh dalam terjemahan. Selain itu, di sini juga dibahas problematika sama seperti buku kedua tadi. Di sini juga dibahas trik-trik menerjemah, penerjemahan yang berorientasi pada bahasa asal dan penerjemahan yang berorientasi pada bahasa tujuan. Ini berbeda. Kadang orang terlalu berorientasi pada bahasa sumber sehingga dia nggak tahu tujuan teks ini dibikin adalah untuk orang banyak. Misalkan Al-Quran itu ditujukan untuk kalangan seluruh umat di dunia, sehingga penerjemahannya tidak bisa diterjemah dengan orientasi bahasa sumber. Kenapa? Karena objek tiap negara itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda, sehingga faktor dari bahasa tujuan itu juga harus dipertimbangkan. Nah, di sini juga ada teori-teori penerjemahan kalimat bermuatan budaya, bermuatan teks agama, bermuatan dokumen hukum, teks sastra, bahkan sampai penerjemahan film. Semuanya ditulis di buku ini. Tidak berhenti sampai situ. Di buku ini juga dibahas bagaimana cara kita menyunting terjemahan kita sendiri. Setelah kita membuat teks terjemahan, kita nilai terjemahan kita. Di sini juga ada tata caranya. Bahkan di sini juga disebutkan masa depan seorang penerjemah, peluang kerja seorang penerjemah. Ini juga ditulis di sini. Sehingga di sini dari buku ini saya merasa menemukan, ya bagaikan ditimpa bulan lah kalau bahasa pribahasanya. Saya itu merasa benar-benar dipertemukan dengan cinta oleh buku ini. Dan bukunya nggak tebal, hanya 136 halaman. Beda dengan buku-buku yang tadi. Kalau bukunya Fathur Rahman tadi 200 halaman lebih, apalagi yang di Tarjamah 400 halaman. Tapi di 136 halaman buku ini saya bisa menemukan karir saya sebagai seorang penerjemah. Tapi sayangnya buku ini sudah tidak dicetak ulang. Sayang sekali. Saya kemarin sempat mencari lagi karena saya ingin menawarkan pada adik-adik saya yang tahun lalu punya mengikuti mata kuliah penerjemahan. Sayang sekali buku ini sudah tidak cetak. Tapi buku ini masih bisa diperoleh e-booknya atau buku elektroniknya, tersedia di Google Playbook. Ini saya nggak iklan ya, tapi di Google Playbook memang benar-benar masih ada dan harganya lebih murah. Ini saya dulu beli sekitar harga 60.000 kalau nggak salah. Bahwa ini sudah kuning-kuning, sudah lama sekali. Saya beli ini kalau nggak salah semester 2. Nah, bisa dibeli buku elektroniknya di Google Playbook dengan harga yang lebih murah. Kalau tidak salah di Google Playbook harganya hanya 36.000. Sangat murah untuk muatan ilmu yang dimuat di buku ini, itu sangat-sangat murah menurut saya. Oke, sudah habis 3 buku yang saya rekomendasikan untuk Anda, para penonton saya yang mungkin membutuhkan panduan-panduan menerjemahkan buku. Oke, barangkali teman-teman ada buku yang pengen saya review, atau besok mungkin saya butuhkan buku saya berikan ke Anda, terus Anda pilih mana ya yang harus saya review. Atau Anda punya rekomendasi buku yang harus saya review, bilang saja sama saya. Atau mau meminjamkan bukunya ke saya juga boleh. Atau nyuruh saya beli, mana saya transfer dulu uangnya Anda, jangan nyuruh beli. Oke, sekian dari saya. Mungkin
karena kita nggak bisa lama-lama ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, subscribe. Waduh, agak ngomong ini aku. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.